Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Wu Qing, lakukan saja. Qiushui Fuyan pun berteriak dengan keras, itu setelah menghempaskan kepala kuil Wuya ke samping. Tidak, aku mohon. Mendengar itu, tanpa mengindahkan luka-lukanya, kepala kuil Wuya menyeka darah yang menempel di mulutnya, dan melolong dengan histeris. Namun bagaimana mungkin, Chu Feng yang memiliki Qiushui Fuyan sebagai pendukungnya ini, peduli dengan reaksi apa yang kepala kuil Wuya miliki saat ini. Dia mengangkat Asura Ghost Axe di tangannya, dan bersiap untuk menghancurkannya ke arah Zhu Tianming yang ada di tanah. Wu Qing, jika kamu harus membunuh, maka bunuhlah aku, teriak kepala kuil Wuya. Namun kemudian, untuk menyelamatkan nyawa Zhu Tianming, kepala kuil Wuya sebenarnya menawarkan hidupnya sendiri sebagai gantinya. Itu adalah sesuatu yang Chu Feng tidak antisipasi. Ketika seseorang melihat ke arahnya, air matanya pun mengalir di wajahnya. Penampilan wajahnya yang bercampur ingus dengan air mata, itu tampaknya dia benar-benar mencapai ujung kesedihannya. Membunuhmu ya, tapi bukan kamu yang membuat taruhan dengan aku. Kenapa juga aku harus membunuhmu? Beri aku alasannya. Ucap Chu Feng yang sedikit tergerak. Dia tidak berharap kalau Temple Head Wuya, yang merupakan orang yang tercela dan tak tahu malu, ternyata dia juga memiliki sisi tanpa pamrih. Itu karena, dia sebenarnya ingin menukar hidupnya dengan muridnya. Namun demikian, Chu Feng tidak akan dengan mudah membiarkan Zhu Tianming pergi begitu saja. Karena dia secara pribadi telah menyaksikan, betapa liciknya Tuan dan dua murid ini. Keadaan buruknya yang ditampilkan saat ini, itu sepertinya hanya sebuah kepura-puraan. Jika Qiushui Fuyan tidak keluar, maka orang yang berpenampilan seperti itu kemungkinan besar adalah dirinya sendiri. Dia adalah putraku. Tianming dan Di Guang adalah putra aku. Kesalahan seorang anak harus dibayar oleh ayahnya. Maka dari itu, bunuhlah aku, dan jangan bunuh Tianming. Ucap Tempel Wuya dengan nada memohon, dan benar-benar bersujud sambil memohon pada Chu Feng. Bergemuruh. Dan ketika kata-kata itu diucapkan, keributan muncul dari kerumunan. Apa? Zhu Tianming dan Zhu Di Guang adalah putra kuil kepala Wuya, seru orang-orang. Segera, banyak orang terkejut melihat hal itu. Karena itu adalah pertama kalinya, mereka semua mendengar dia memiliki putra. Sebab di permukaannya, dia belum pernah menikah dan selalu jomblo. Maka dari itu, dari mana datangnya anak-anak tersebut? Oh, tidak heran dia menaruh kepentingan yang begitu besar pada Zhu Tianming dan Zhu Di Guang, dan bahkan membawa mereka berdua ke segala kesempatan. Setelah semua ini terjadi, itu karena mereka adalah putra-putranya, sehingga dia memberikan penekanan pada perkembangan mereka, ucap orang-orang. Ada beberapa orang yang pintar, yang bisa memikirkan rincian situasi saat ini. Namun setelah memikirkannya, mereka memandang kuil kepala Wuya dengan lebih jijik lagi. Guru, apakah kata-katamu benar? Apakah kamu benar-benar ayah kami? Bukankah kamu sudah mengatakan bahwa ayah kita sudah meninggal? Tanya keduanya. Jangankan yang lain, karena pada saat itu juga, bahkan dua saudara lelaki Zhu Tianming dan Zhu Di Guang, mereka berdua juga tercengang. Anak-anak, aku ini benar-benar ayahmu. Namun aku telah menipu dan berbohong kepada kamu, karena aku ingin kamu fokus berkultivasi dan tidak bergantung pada aku. Aku melakukan ini semua demi kamu, jawab kepala kuil Wuya. Kepala kuil Wuya menyeka air matanya, lalu perlahan-lahan berdiri dan berjalan menuju Chu Feng. Namun ketika dia berada 10 meter jauhnya darinya, dia berlutut ke tanah dan berkata dengan wajah penuh ketulusan. Bunuh saja aku, sang ayah akan menebus dosa-dosa putranya, ucap kepala kuil Wuya. Saat itu, Chu Feng benar-benar sedikit tergerak. Meskipun kepala kuil Wuya dan putra-putranya bukan orang baik, tapi perasaan antara ayah dan anak benar-benar membuat Chu Feng sangat tersentuh. Jadi, dia tidak terus melakukan apapun pada Zhu Tianming, dan dia malah mengalihkan pandangannya ke arah Qiushui Fuyan.
Pada saat itu, keganasan di matanya tidak ada lagi. Itu dapat dilihat bahwa dia merasa terkejut juga, ketika seseorang seperti Templehead Wuya dapat menyerahkan hidupnya untuk putranya. Namun sayangnya, dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Tetapi secara tersembunyi, dia mengirim pesan mental kepada Chu Feng dan mengatakan, jika tidak ingin mengambil hidupnya, maka kamu harus memilih satu hal yang dia miliki. Apa yang kamu inginkan? Tanya Qiu Shifuyan. Senior, jika aku harus memilih sesuatu sebagai ganti nyawanya, dari apa yang aku lihat, pedang penandaan naga itu tidaklah buruk, jawab Chu Feng. Pendengaran Chu Feng luar biasa, jadi ketika dia mendengar diskusi orang banyak, dia tahu bahwa pedang penandaan naga kepala kuil Wuya tidaklah sederhana. Dia juga tahu, bahwa secara mengejutkan, pedang itu bukanlah elit armamen, tetapi royal armamen yang tidak lengkap. Benda itu jauh lebih kuat dari Asura Ghost Axe miliknya. Meskipun kapaknya memiliki kemampuan khusus untuk melatih kekuatan spiritualnya, tapi dalam hal kekuatan yang sebenarnya, kapak itu jelas-jelas berbeda jauh dari pedang penandaan naga. Jika dia memiliki pedang itu, kekuatan pertempuran Chu Feng akan meningkat pesat. Meskipun dalam hal kekuatan pertarungan Chu Feng sudah memiliki keterampilan rahasia, tapi dia masih tidak suka menggunakannya kecuali pada saat yang kritis atau terdesak. Itu dikarenakan, keterampilan rahasia terlalu merepotkan. Jika dia memberitahu ahli jahat tentang mereka, maka akan sangat mungkin dia akan terbunuh. Meskipun persenjataan kerajaan yang tidak lengkap itu bukan persenjataan kerajaan yang sejati, tapi itu masih dibuat oleh perpaduan kekuatan marsial yang hanya dipahami oleh martial kings. Karena kekuatannya ini, itu tidak sebanding dengan elit armamen. Benda ini sangat berharga, dan kemungkinan besar harta Templehead Wuya paling berharga. Wah, penglihatan kamu cukup bagus, ucap Qiu Shifuyan. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Qiu Shifuyan dengan ringan tersenyum, tetapi dia tidak menolak permintaan itu. Dia kemudian berkata kepada kepala kuil Wuya, melihat mereka adalah daging dan tulangmu sendiri, dan kamu bersedia menukar hidupmu dengan miliknya, maka aku akan memberimu kesempatan. Tapi sebelum itu, kamu berikan pedang penandaan naga itu kepada Wu Qing, dan minta maaf padanya. Jika kamu melakukan itu, maka aku akan bertindak seolah-olah aku tidak melihat apa-apa hari ini, ucap Qiu Shifuyan. Apa, kamu ingin mengambil pedang penandaan naga guruku? Jangan pernah bermimpi, teriak Zhu Diguang. Zhu Diguang segera melolong, itu sebelum kepala kuil Wuya sempat merespons. Guruku telah menukar persenjataan kerajaan ini dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, dan juga upaya yang melelahkan. Dia tidak akan memberikannya padamu. Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuh saja. Jika kamu ingin menguliti aku, maka kuliti saja. Tetapi jangan pernah berpikir untuk mengambil pedang penandaan naga dari guruku, teriak Zhu Tianming. Pada saat yang sama, Zhu Tianming yang takut mati pun juga membangkitkan keberaniannya. Diam, teriak kepala kuil Wuya. Namun kali ini, kepala kuil Wuya meledak dengan marah. Setelah melolong pada mereka berdua, dia mengirim pedang penandaan naga kepada Chu Feng dan berkata, temanku Wu Qing, kita adalah guru dan murid yang sebelumnya sudah salah. Aku harap kamu bisa murah hati, dan memberikan kami kesempatan, ucap kepala kuil Iya. Oke, aku berharap kamu bisa memulai yang baru, dan tidak selalu menggertak orang lain. Dunia ini begitu besar, dan kamu bukanlah yang terkuat di dunia ini. Jika kamu terus bersikap sombong, orang yang akan menderita hanya akan menjadi diri kamu sendiri. Balas Chu Feng sambil tersenyum ringan, dan menerima pedang penandaan naga. Dia bisa melihat bahwa kepala kuil Wuya benar-benar tidak mau menyerah, dan terlebih lagi, dia bisa mengatakan bahwa itu adalah pedang yang bagus. Seperti yang diharapkan dari persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Pedang itu memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan elit armamen. Wu Qing, Wan Shi, ayo pergi. Kita tidak bisa berlama-lama dalam perjamuan ini, karena Lady Piao Miao tidak hadir dalam perjamuan ini, ucap Qiu Shifuyan. Setelah Chu Feng menerima pedang penandaan naga, Qiu Shifuyan berbalik dan pergi.
Chu Feng dan Jiang Wanshi juga mengikutinya dengan cermat. Namun setelah tiba di jalan setapak yang mengarah ke kaki puncak, Qius Hui Fuyan berhenti, lalu memutar kepalanya, dan berkata kepada kepala kuil Wuya. Kamu sangat beruntung, karena orang yang muncul hari ini adalah aku, dan bukan guru dari Wu Qing. Karena jika dia yang datang, jangankan kamu, jika melihat dari sifat gurunya Wu Qing, maka seluruh kuil tanpa batas kamu akan dilenyapkan, ucap Qius Hui Fuyan. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Qius Hui Fuyan pergi dengan sikap yang tinggi. Namun untuk kepala kuil Wuya, dia memiliki wajah pucat, dan wajahnya yang penuh ketakutan. Setelah mengalami hal seperti itu, dia sudah percaya bahwa Chu Feng memiliki asal-usul yang luar biasa. Dan bahkan terlebih lagi, dia sekarang tahu bahwa Chu Feng bukan orang yang bisa disinggung. Karena pada kenyataannya, bahkan bukan hanya dia, tapi hampir semua orang di tempat kejadian dapat mengatakan bahwa, kata-kata Qius Hui Fuyan tampaknya tidak diucapkan dengan bercanda. Mereka juga bisa mengatakan bahwa, Qius Hui Fuyan tidak hanya memperingatkan kepala kuil Wuya saja. Karena pada saat yang sama, sebenarnya dia juga ingin memperingatkan semua orang. Peringatan bahwa mereka lebih baik tidak memiliki niat jahat terhadap Chu Feng. Karena jika tidak, keadaan Temple Head Wuya hari ini, itu sama sekali bukanlah keadaan yang paling menyedihkan yang bisa mereka alami. Setelah kembali ke kediamannya, hal pertama yang dilakukan Chu Feng adalah menggunakan mata surgawinya, untuk memeriksa dengan hati-hati persenjataan kerajaan yang tidak lengkap yang diperolehnya dari kuil kepala Wuya. Ini, seru Chu Feng. Namun sesuatu yang Chu Feng tidak harapkan adalah, ketika dia menggunakan mata surgawi untuk mempelajari bagaimana persenjataan kerajaan yang tidak lengkap ini dibuat, dia tidak sengaja menemukan bahwa, tanda pada pedang penandaan naga ini samar-samar berubah di bawah tatapan mata surgawinya. Ini sebenarnya adalah teknik. Seru Chu Feng. Akhirnya, Chu Feng menemukan bahwa ada teknik yang disembunyikan di balik sebuah tanda. Selain itu, teknik itu memiliki nama, yaitu, teknik pedang penandaan naga. Teknik pedang penandaan naga ini sangat istimewa. Daripada menyebutnya sebagai teknik saja, maka akan lebih baik jika menyebutnya sebagai teknik pedang. Namun sesuatu yang tidak dapat disangkal, itu adalah kekuatannya yang kuat. Seseorang bahkan bisa mengatakan teknik itu melampaui keterampilan bela diri peringkat 9 biasa, dan bahkan sebanding dengan keterampilan bela diri mortal tabu. Tapi teknik pedang penandaan naga hanya bisa digunakan, itu jika seseorang memiliki pedang penandaan naga. Bisa dikatakan juga, bahwa teknik pedang yang dibuat khusus ini hanya untuk pedang penandaan naga saja. Jika Chu Feng mempelajari teknik pedang itu, dia tidak akan terhentikan. Pedang penandaan naga ini memiliki sejarah yang panjang. Karena kemungkinannya, teknik itu bukan ciptaan orang modern. Aku ingin tahu, apakah kepala kuil Wuya itu menemukan teknik pedang penandaan naga ini, yang disembunyikan di pedang penandaan naga ini, gumam Chu Feng. Chu Feng bahkan lebih gembira saat mendapatkan panen yang tidak disengaja ini. Dia pasti belum menemukannya. Meskipun kepala kuil Wuya itu tampaknya memahami teknik pembentukan spiritual khusus, tapi bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan mata surgawi? Si Ratu berkata dengan sangat pasti. Hehehe, kamu benar. Karena bagaimanapun juga, saat ini pedang penandaan naga ini telah menjadi milikku. Jadi tentu saja, teknik pedang penandaan naga ini rela menjadi milikku juga, balas Chu Feng. Jadi setelah Chu Feng yang tidak mempelajari metode baru dalam waktu yang lama, akhirnya dia menemukan teknik pedang di pedang penandaan naga, dan ia pun mulai berlatih di dalamnya tanpa beristirahat. Dengan bakat kultivasi yang unggul, dan kemampuan pemahaman yang kuat, Chu Feng memahami teknik pedang penandaan naga dalam waktu 2 hari saja. Setelah 2 hari penuh tanpa tidur dalam pelatihan pedang, bahkan Chu Feng sengaja melakukan itu. Namun, tepat ketika dia ingin tidur, dia terbangun oleh ketukan mendesak di pintu kamarnya. Tok tok tok, siapa itu? Ini masih sangat pagi, mengapa kamu tidak membiarkan aku tidur, ucap Chu Feng. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa malam sudah tidak ada lagi, dan di luar sudahlah terang.
Namun langit baru saja menyala. Dia yang baru saja tidur sebentar, dia pun agak sangat marah. Namun ketika Chu Feng bersiap untuk membuka pintu, dan mengirimkan rentetan penghinaan, setelah itu dia langsung terkejut. Segera setelah melihat orang-orang di belakang pintu masuk, dia dengan paksa menarik kembali semua penghinaan yang telah dia persiapkan. Pada saat itu juga, di luar istananya berdiri 4 wanita cantik. Mereka tidak lain adalah Chun Wu, Xia Yu, Qiu Zhu, dan Dong Sui. Mereka berempat mengenakan rok yang sama, namun berbeda pola. Tidak hanya cantik, mereka juga cocok untuk cuci mata. Mereka seperti 4 bunga yang baru saja mekar setelah mandi pagi, dan itu membuat orang tanpa sadar ingin dekat dengan mereka. Jadi, bahkan Chu Feng menyalakan matanya pada saat itu juga. Rasa kantuk yang melekat di otaknya, itu juga langsung menghilang seperti hembusan asap. Kamu masih tidur? Sudah jam berapa sekarang? Kamu benar-benar pria yang seperti babi, ucap Chun Wu. Chun Wu adalah orang pertama yang berbicara. Sambil tersenyum dia melirik Chu Feng, dan seolah-olah dia melampiaskan ketidaksenangannya karena lolongan, dan juga teriakan Chu Feng sebelumnya di istana. Junior Wu Qing, hari ini adalah hari di mana realem abadi bertanda marsial telah dibuka. Meskipun waktu spesifik dibukanya itu tidak pasti, tapi akan selalu lebih baik untuk pergi ke sana lebih awal. Karena kalau tidak, jika kamu melewatkannya, itu akan sangat memalukan, kata Xia Yu. Apa, hari ini adalah hari di mana realem abadi bertanda marsial dibuka? Sebuah petunjuk datang kepada Chu Feng, ini ketika dia mendengar kata-kata itu. Dalam 2 hari terakhir, dia telah berlatih keras dengan teknik pedang penandaan naga, dan hampir melupakan kejadian penting itu. Dasar idiot, apakah benar-benar kamu lupa, bahwa hari ini adalah hari pembukaan Martial Marking Immortal Realm yang terjadi hanya setiap 6 tahun sekali? Chun Wu bertanya sambil cemberut, itu ketika dia melihat reaksi Chu Feng. Chu Feng tidak tahu bagaimana meresponsnya, karena dia memang lupa. Oh, aku pernah mendengar, bahwa Junior Wu Qing berkultivasi tertutup selama 2 hari terakhir ini. Jadi itu sangat normal jika lupa waktu dan tanggal, ucap Xia Yu. Xia Yu dengan lancar membantu Chu Feng keluar dari situasi itu. Adapun Qiu Zhu dan Dong Sui, 2 wanita cantik itu hanya berdiri tak bergerak, dan malah terkikik sambil melihat pertunjukan yang bagus. Baiklah, ayo pergi sekarang. Hari ini, semua orang yang telah menerima lencana berkabut dan melewati seleksi akan muncul. Aku pun mulai sedikit tidak sabar, untuk melihat kemampuan apa yang dimiliki orang-orang sombong dari Kepulauan Eksekusi Immortal, kata Chun Wu dengan wajah penuh harapan. Kepulauan Eksekusi Abadi ya? Aku bertanya-tanya, apakah yang disebut sebagai jenius nomor 1 di wilayah Laut Timur seperti Murong Sun, dia akan datang atau tidak, kata Chu Feng. Itu tidak mungkin. Alam abadi bertanda bela diri hanya dibuka setiap 6 tahun sekali, dan setiap kali dibuka hanya 100 orang saja yang bisa masuk. Selain itu, mereka yang berusia di atas dan termasuk 30 tahun tidak bisa masuk, dan Murong Sun saat ini sudah berusia 10 tahun. Jadi, guruku tidak membagikan lencana berkabut untuk mengundangnya datang. Di sisi lain, adik perempuannya seperti Murong Wan, dan juga tunangannya Seperi Yafei, serta banyak jenius dari Kepulauan Eksekusi Immortal, merekalah yang menerima lencana berkabut. Adapun apakah dia akan menemani tunangannya di sini atau tidak, aku sendiri juga tidak tahu. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, itu akan sia-sia saja. Karena usianya telah mencegahnya untuk memasuki alam abadi menandai marsial. Tapi baginya, mungkin tidak ada banyak kepahitan yang dia rasakan apakah dia masuk atau tidak. Lagi pula, orang yang memiliki rekor terbaik saat ini adalah dia, karena dia telah mendapatkan 120 tanda dari alam abadi. Itu memang sangat mengesankan. Xia Yu dengan sabar menjelaskan, tetapi ketika rekaman Murong Sun yang ditinggalkannya disebutkan, kekaguman tanpa sadar muncul di wajahnya. Oh, dengan 120 tanda dari alam abadi, maka seseorang dapat menukarkan mereka dengan keterampilan bela diri mortal tabu ya? Aku bertanya-tanya,
apakah ada keterampilan bela diri Earthen Tabu? Tanya Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Untuk lebih tepatnya, 100 tanda abadi cukup untuk keterampilan bela diri Mortal Tabu. Tetapi untuk keterampilan bela diri Earthen Tabu, sejujurnya saja, bahkan aku tidak tahu apakah ada atau tidak. Banyak hal di Mystific yang dioperasikan secara otomatis, dan mereka bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Jangankan secara menyeluruh untuk mengatur formasi Immortal Misty, bahkan jika kita dapat membuka realem Immortal Martial Marking ini kapanpun yang kita mau, maka Mystific akan memiliki peningkatan kekuatan yang besar. Xia Yu menjelaskan sambil tersenyum. Junior Wuking, apakah kamu ingin menukarkan tanda alam abadi untuk keterampilan bela diri Earthen Tabu? Sebenarnya aku tidak sedang menurunkan kepercayaan diri kamu, tetapi tanda alam marsial di alam abadi menandai marsial, itu bukanlah sesuatu yang mudah diperoleh. Setiap kali alam itu dibuka, maka ada 100 orang yang masuk. Namun bagi kebanyakan dari mereka, mendapatkan beberapa saja sudah cukup bagus. Beberapa orang bahkan tidak bisa mendapatkannya, dan kembali dengan tangan kosong. Jadi, orang-orang seperti Murong Sun sudah sangat luar biasa. 120 tanda alam abadi. Bahkan pada saat aku memikirkannya, aku merasa itu tidak bisa dipercaya. Sebutan jenius nomor 1 di wilayah Laut Timur memanglah asli. Pada saat itu, Dong Sui juga ikut berbicara. Jika dilihat dari kata-katanya, dia tidak hanya mengatakan bahwa tanda bela diri di alam abadi menandai bela diri sangat sulit diperoleh, tapi dia secara pribadi juga tampaknya sangat menyukai Murong Sun. Lalu kenapa kalau dia lebih kuat? Karena pada akhirnya, bukankah dia jatuh di depan senior Qiu Zu aku? Chun Wu tiba-tiba berbicara pada saat itu. Dan mendengar kata-kata itu, wajah Xia Yu dan Dong Sue langsung berubah, dan kemudian bertanya secara bersamaan. Wu kecil, apa maksudmu? Wu kecil, kamu jangan berbicara secara acak, teriak saudari-saudarinya. Pada saat yang sama, wajah cantik Qiu Zu kehilangan warnanya, itu saat dia diam-diam menarik rok Chun Wu. Hei senior Qiu Zu, apa yang tidak bisa dibicarakan? Bukankah hanya kamu, yang berani menolak pengakuan Murong Sun? Mendengus. Setelah ditolak, dia bahkan mengatakan kepada kamu, untuk tidak memberi tahu orang lain tentang masalah ini. Dari apa yang aku lihat, orang seperti ini yang berani melakukan tetapi tidak mau menanggung akibatnya, dia tidak lebih dari seorang yang munafik, kata Chun Wu dengan bibirnya yang melengkung. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.